Pada zaman dahulu kala, saya dan Nenek Tati tinggal di tepi Sungai Kuri, Kampung Wandarne, Distrik Babo. Kami menempati sebuah rumah panggung berukuran 4x6, beratap daun sagu. Dinding dan lantainya terbuat dari kayu. Ada tangga kecil menuju tanah dan lantainya ditopang banyak tiang. Tiangnya adalah lambang kekuatan, persatuan, dan kekeluargaan. Tapi sayang, rumah ini tampak lebih tua, ujarku ketika mengunjungi rumah nenek. Lubang kecil di celah kayu bertambah banyak. Lantai rumah yang selalu basah karena hujan mulai membusuk. Tikar pandan tempat tidur kami semakin kusam. Kini nenek telah tiada. Walau begitu, kenangan indah bersamanya tak pernah kulupakan. Seperti Sungai Kuri yang selalu mengalir tiada henti. Sejak mama papa meninggal, aku hidup bersama nenek. Setiap hari nenek bekerja agar kami bisa makan. Singkong dan ubi jalar adalah makanan sehari-hari. Jika ada sedikit untung, singkong rebus ditemani sayur paku atau daun singkong. Kata nenek, kita harus pandai bersyukur. Dengan begitu, hidup menjadi indah dan damai. Waktu itu usiaku beranjak tahun ke-10. Saya sudah bisa membantu nenek di kebun. Apa saja bisa kulakukan. Bermain masakan, bernyanyi sendiri, memetik daun singkong, juga membersihkan rumput liar di celah tanaman. Itu semua kulakukan dengan gembira. Terkadang, aku kasihan melihat nenek, namun juga bangga. Ia semakin tua, tapi semangat kerja tak pernah pudar. Jika nenek meminta menggosok daun gatal di kaki dan punggung, aku pun menyadari betapa letihnya dia. Ketika ia tertidur pulas, hatiku senang. Daun gatal telah membawa pergi letihnya dan menenggelamkan di dasar Sungai Kuri. Sungai Kuri adalah sahabat juga musuh kami. Setiap hari saya bersama teman menikmati airnya yang bening. Kami bermain berlarian di tepi sungai. Namun, airnya sering meluap di musim hujan. Beruntunglah, rumah kami dibuat tinggi hingga lantainya tak mudah digenangi air. Kami tidak bisa berbuat banyak. Sedih, gelisah, dan juga takut jika hujan tak kunjung reda. Ketika airnya meluap, kami terkurung di dalam rumah. Orang tua tidak bisa ke kebun. Kami tidak bebas bermain. Hanya doa yang bisa kami panjatkan semoga musibah ini segera berakhir. Pada suatu hari, semua penduduk bermusyawarah mencari jalan keluar. Setelah semua sepakat, mereka memutuskan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Beramai-ramai mereka meninggalkan tepi Sungai Kuri. Hanya tersisa diriku dan nenek. Aku meminta kepada nenek agar mengikuti mereka. Namun nenek tidak mengabulkan. Tempat ini menyimpan banyak kenangan bagi nenek. Kedua orang tuaku juga kakek dimakamkan di sini. Dan rumah ini adalah warisan kedua orang tuaku. Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, nenek membuatku paham bahwa tidak mudah melupakan kenangan bersama orang-orang terkasih kita. Aku memahami maksud nenek. Kuanggukan kepala sambil berjalan mengikuti nenek menuju rumah. Malam itu terasa sangat sepi. Sesekali suara binatang malam menambah kesunyian, membuat malam tambah mencekam. Di atas tikar pandan, aku dan nenek merebahkan tubuh. Biasanya, ketika bara api di tungku mulai redup, kami bergegas tidur agar tidak dijemput gelapnya malam. Tidak seperti hari itu.
Sebelum tidur, nenek mengumpulkan kembali bara api yang masih tersisa di ujung kayu sebagai penerang. Kepulan asap tebal mulai memenuhi ruangan. Kalau sudah begitu, nyamuk pun menjauh. Di keheningan malam, nenek menyapaku perlahan. Tangannya meraih kepalaku dan menyandarkan perlahan ke pangkuan. Nenek sangat menyesal tidak bisa memenuhi keinginanku pindah. Walaupun ia juga kesepian di tempat itu, ia meminta maaf dan mengicup keningku dengan lembut. Aku tidak ingin membuat nenek susah dan sedih. Hanya dia satu-satunya keluarga yang tersisa. Nenek adalah hartaku. Dia adalah pengganti mama, papa. Aku berjanji akan selalu menghormati dan membuatnya bahagia, merawat dan menjaganya seperti yang dilakukan kepadaku. Ketika bara api hanya tersisa di penghujung kayu, nenek mengajakku tidur. Nenek mendekapku erat. Untuk sesaat, aku berlindung di balik hangatnya kedua lengan kurus nenek. Tenang dan damai. Hingga akhirnya aku terlelap tidur. Dan pagi menjemputku dengan kicauan burung, gemericik air sungai Kuri, dan mentari pagi yang mengintip dari balik dinding dan atap rumah. Seiring berjalan waktu, aku tumbuh menjadi gadis remaja. Wajahku cantik rupawan. Aku adalah kebanggaan nenek. Setiap hari aku membantu nenek di kebun. Kulakukan sebisaku. Selalu semangat dan ikhlas bekerja walau matahari membakar kulitku. Membuat kulitku bertambah gelap saja. Suatu hari aku berlompat kegirangan tatkala memanen hasil kebun. Ubi sebesar kepala adik bayi kulepas dari akar, lalu kukeluarkan dari balik gundukan tanah berpasir. Aku tersenyum kecil sambil menunjukkan kepada nenek. Ia pun ikut senang dan puas. Ketika hari mulai senja dan suara binatang mulai berlomba, kami beranjak pulang. Aku berkemas-kemas. Hasil panen hari ini kumasukkan dalam tas noken. Talinya kutautkan ke kepala bagian depan. Tubuhnya bergantung di punggung belakang. Sambil bernyanyi kecil, aku terus berjalan diikuti nenek. Kami menyusuri jalan setapak yang bisa dilalui. Nenek menyerukan agar langkah kami dipercepat. Bumi mulai diselimuti awan gelap. Dan ketika angin meniup, awan gelap akan berubah menjadi butiran air yang turun ke bumi. Kata nenek sambil mempercepat langkahnya. Aku berlari kecil mengikuti nenek dari belakang. Aku sudah terbiasa bangun pagi. Sebelum berangkat ke kebun, kami membereskan tugas rumah. Nenek menyiapkan sarapan pagi, aku membersihkan rumah dan halaman. Setelah selesai, aku bergegas menuju sungai. Ia kini menjadi temanku. Aku tak pernah alpa mengunjunginya. Aku mandi sepuasnya, mencuci pakaian dan peralatan dapur, lalu menuangkan beberapa liter dalam tabung bambu untuk dibawa pulang. Walau terkadang kamu menjadi musuh di kala musim penghujan, airmu melimpah ruah dan mengusik ketenangan kami, namun aku dan nenek tetap setia menemanimu. Ujarku sambil membasuh rambutku yang keriting. Ketika mendengar suara nenek memanggil pulang, aku bergegas, berlari menghampiri. Kami akan ke kebun sebelum matahari meninggi. Di kebun, aku melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas pohon yang tumbang. Karena terkejut, aku berlari menghampiri nenek. Sambil terbata-bata aku katakan apa yang kulihat. Tanpa berpikir panjang, nenek bergegas membuktikan. Sejenak, ia kaget dan heran. Namun dengan perlahan nenek menghampiri dan mengajukan banyak pertanyaan.
Siapa namanya, dari mana asalnya, mengapa ia duduk di kebun kami, untuk apa dia ke sini. Dengan suara lembut laki-laki itu menjawab, "Namaku Kopiori, Nek. Saya dari kampung Wagenho, sangat jauh dari sini. Saya duduk di sini sekedar melepas lelah setelah sekian hari berjalan. Jika kedatangan saya ke sini mengganggu nenek dan cucu nenek, mohon dimaafkan. Tapi jika diizinkan, saya ingin berteman dengan kalian." Sejenak nenek terdiam lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Kami lalu berkenalan atas izin nenek. Ketika hendak pulang, nenek mengajaknya serta hubungan kami semakin akrab. Betapa senangnya diriku, kini aku punya seorang kakak, juga teman baru. Kuucapkan terima kasih kepada nenek karena telah mengizinkan Kopiori tinggal bersama kami. Setiap hari, aku dan Kopiori bermain berkejaran di tepi sungai. Kami bermain petak umpet di balik pepohonan. Kami selalu kompak membantu nenek. Di kebun, kami bekerja sambil bermain, berlarian di antara tanaman singkong yang mulai meninggi. Terkadang, kakiku terantuk batang ubi jalar yang mulai meninggi di kebun. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Kopiori memberanikan diri berdiskusi dengan nenek. Ia memohon agar nenek sudi menerimanya sebagai cucu. Nenek pun menyetujuinya. Nenek tampak senang dan bahagia. Sekarang, ia memiliki 2 cucu yang akan menemaninya setiap hari. Suatu ketika, nenek memanggil kami. Aku dan Kopiori mendekati nenek yang berbaring lemas di atas tikar pandan. "Kopiori," kata nenek dengan suara lembut. "Nenek merasa sudah saatnya harus beristirahat. Nenek sangat letih. Sekian hari tenaga nenek serasa berkurang. Namun sebelum nenek pergi, tolong jaga Yamin dengan baik. Ia telah menjadi adikmu. Dia anak yang baik. Sayangi dan rawat dia seperti yang nenek lakukan. Berjanjilah kepada nenek agar nenek bisa pergi dengan tenang." Mata Kopiori tampak berkaca-kaca. Ia menyetujui kata-kata nenek dan mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan diriku kepadanya. Selesai berkata, nenek merangkul kami berdua. Air mataku tak dapat kutahan lagi. Aku menangis terseduh. "Yamin cucuku, dengarlah baik-baik. Sepeninggalan nenek, kamu jangan bersedih. Kopiori akan menjagamu. Dia akan menjadi pengganti nenek. Percayalah, nenek tidak pernah salah pilih. Di dalam peti kayu itu ada beberapa harta pusaka keluarga. Gelang emas, cincin, kalung, guci, dan beberapa piring besar. Itu semua akan menjadi bekal hidupmu. Jaga dan rawat baik-baik. Pergunakan untuk kebaikan. Dekatkan kedua kakimu ke tangan nenek." Ia memasangkan kedua gelang emas di kakiku. Namun tiba-tiba tubuhku berubah menjadi tua dan dipenuhi penyakit kulit. Aku sangat sedih melihat perubahan itu. Aku menangisi nasibku yang malang. Namun nenek menyuruhku agar tetap sabar dan tegar menghadapi cobaan ini. Selesai berkata, nenek menutup mata untuk selamanya. Kopiori sangat terkejut melihat wujud baruku. Ia terus bertanya, apa gerangan yang terjadi?
Aku tak mampu menjawab dan hanya bisa menangis. Kesedihanku kian bertambah tatkala Kopiori mulai menjauhiku. "Nenek!" Aku berteriak sambil memeluk tubuh nenek yang terbujur kaku. "Nenek, mengapa jadi begini? Saya masih rindu pelukan nenek. Saya ingin dimarahi nenek ketika berbuat salah. Saya masih ingin ke kebun bersama nenek. Saya berjanji tidak akan buat nenek marah dan menjadi anak yang lebih baik. Kalau nenek pergi, aku bagaimana? Siapa yang akan menemaniku tidur? Bangunlah, Nek. Saya mohon." Sejenak, aku terhanyut dalam duka. Kopiori mendekatiku dan menasehatiku agar aku bisa merelakan kepergian nenek. Sebelum memakamkan mayat nenek, aku memeluk tubuh untuk terakhir kali. Pundak ini telah membawaku kemana-mana. Sewaktu kecil, pundak nenek adalah tempat duduk yang paling nyaman. Kaki kecilku bisa terlindung dari kerikil dan duri semak belukar. Kedua lengan yang selalu memelukku erat kini terlipat kaku. Kenangan indah bersama nenek melintas di kepalaku. "Istirahatlah dengan tenang. Aku berjanji akan selalu mematuhi pesan nenek." Beberapa hari setelah nenek meninggal, Kopiori mengajakku ke kampung halamannya. Aku menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan. Kampung Wagenho terletak di tepi sungai Narasama. Setelah berjalan beberapa saat, kami tiba di kampung Wagenho. Kopiori disambut keluarganya dengan rasa haru. Namun, mereka menolakku karena penyakit yang kuderita. Aku hanya menunduk dan diam. Aku harus ikhlas dan berbesar hati menerima semua ini. Aku dikucilkan di sebuah pondok kecil dekat hutan, berdinding dan beratap daun kelapa. Namun begitu, aku sangat bersyukur ditemani Isop, adik bungsu Kopiori. Aku menghabiskan hari-hariku di gubuk kecil itu. Terkadang, aku merasa sedih dengan perlakuan Kopiori, juga saudaranya. Walau demikian, aku selalu memaafkan mereka. Di suatu hari, ada kejadian aneh bin ajaib. Di malam hari, pondok kecilku berubah menjadi istana, lengkap dengan berbagai makanan dan minuman lezat. Di waktu siang, kembali menjadi gubuk. Kejadian itu terjadi setiap hari. Saya dan Isop terkejut dan heran. Isop lalu menceritakan kepada Kopiori. Kopiori tidak percaya. Suatu malam, aku mengundang Kopiori makan. Pada saat itulah, ia membuktikan kebenaran cerita Isop. Aku memohon kepada mereka agar merahasiakan peristiwa itu. Keduanya setuju. Kopiori sangat menyesali perbuatannya selama ini. Ia memohon agar aku memaafkannya. Aku tidak pernah marah kepadanya, juga keluarganya. Aku selalu memaafkan kesalahan mereka. Perlahan, hubungan kami membaik. Rasa benci dan jijik telah berubah menjadi kasih sayang. Kopiori ingin mengetahui rahasia kekuatan gaib yang kumiliki. Ia selalu mengamati setiap perilakuku. Ketika aku menghendaki rumah indah, gelang tangan sebelah kanan kuketuk 3 kali pada sebuah tiang rumah. Bila waktu makan tiba, gelang tangan sebelah kiri kuketuk 3 kali di meja. Setelah mengetahui rahasia kekuatan gaibku, Kopiori memintaku membuatkan sebuah perahu perang yang besar untuk digunakan ke tempat musuh. Mereka akan berperang. Permintaannya kukabulkan. Kopiori dan pasukannya sangat senang tatkala melihat perahu besar berlabuh di dermaga.
Sebelum menaiki perahu, Kopiori mengucapkan terima kasih atas bantuanku. Aku melepaskan Kopiori dan rombongannya dengan lambaian tangan. Beberapa hari kemudian, perahu Kopiori bersandar di pelabuhan. Berita kemenangan mereka tersebar di seluruh kampung. Semua penduduk menuju pelabuhan, begitu juga keluarga Kopiori. Aku bermaksud ikut serta, namun tidak diizinkan. Keluarga Kopiori tidak ingin berdekatan dengan diriku. Aku diizinkan jemput, tapi harus menunggu di tempat terpisah. Mereka tidak ingin orang lain melihatku. Aku hanya mengikuti ucapan mereka. Perahu Kopiori dan pasukannya mulai terlihat dari balik tanjung. Kopiori berdiri tegap di tengah perahu. Ia melambaikan tangan ke arah kerumunan orang. Kaum laki-laki yang lain bersorak kegirangan. Sayup-sayup suara mereka terdengar di antara deburan ombak. Mereka telah menang di medan perang. Semua orang yang berada di pelabuhan bersukaria, menari, dan menyanyi kecuali aku. Aku hanya bersabar dan menyaksikan dari kejauhan. Aku mengetuk gelang dan cincin di atas tanah. Sesaat kemudian muncullah sebuah jembatan besi yang indah memanjang ke laut. Wajahku pun ikut berubah. Aku kembali ke wujud asliku, gadis muda dan cantik jelita. Kopiori dan saudara-saudaranya terkejut. Kopiori memelukku erat. Ia tak henti-henti berucap syukur. Demikian halnya diriku. Sejak saat itu aku tidak lagi menyembunyikan rahasia yang kumiliki. Dengan gelang ajaib, aku membuat sebuah rumah besar seperti istana. Di rumah itu, aku dan keluarga Kopiori hidup bahagia. Kami saling memaafkan, saling berbagi dan bukan berebut, saling memberi dan menerima, saling membantu dan mengasihi. Kami adalah satu keluarga. Sesama saudara, tidak boleh bermusuhan, apalagi menyimpan dendam. Dengan begitu hidup selalu damai dan indah. Aku dan Kopiori kemudian menikah, hidup bahagia bersama keluarga besar dan anak-anak kami. Nenek pasti sangat bahagia di alam sana. Kami sudah mewujudkan pesannya, menabur benih kasih sayang di bumi yang kita cintai.